Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya punya kompor lucu. Nah, ini buat teman-teman Vespa yang suka kemana-mana ngikutin konser ya, buat anak pang yang hidup di jalan-jalan. Ini lucu ini. Ini bahannya plat mobil ya, plat mobil bekas. Nggak usah beli mobil, cari aja di rosok-rosok gitu ada. Oke. Jadi saya cerita sebentar. Waktu itu saya buat kompor portable ya, stand di sini. Terus saya ceritain teman saya, terus teman saya bilang 3 tahun lalu dia buat kompor ya, nggak portable juga, cuma dia buat kompor mini gitu buat camping. Ternyata dia cuma bikin dari plat mobil gini. Sayangnya plat ini bahannya aluminium tapi agak tebal. Gimana cara buatnya? Jadi gampang. Kalau punya Mas Udin tuh, teman saya itu, dia cuma segitiga gini ya, dia cuma ditekuknya 2 gini. Nah gini, terus di bawahnya ada alasnya, cuma gini aja, gitu aja. Ini cuma penahan penahan angin gitu. Kalau punya saya enggak ini, jadi pipa 1 lembar gitu saya tekuk jadi 4 ya, biar agak cantik lah. Terus kemudian kita nggak darurat amat lah, kita buat di rumah di bengkel. Kita potong jadi lubang kayunya, terus di bawahnya kita kasih alas potongan plat yang lain. Ini potongannya plat ini, nah ini kan sebenarnya AG 1983 JM. AG-nya saya potong, saya buat alasnya ini. Nah alasnya nanti di lubang-lubang. Untuk apa? Ini untuk udara dingin masuk, oksigennya buat mempertahankan api biar tetap nyala. Jadi kali ini tadi sudah saya tes ya, nyala, tapi kan belum saya video, saya lupa. Oke, sekarang kita videoin nyala enggak. Oke, untuk bahan bakarnya mulung aja di pinggir-pinggir jalan. Kita kan misalnya kita ada di jalan, ini saya dapat, nah ini apa ini namanya, tempat pindang itu ikan kering makanan kucing. Nah ya nggak makanan kucing lah, makanan manusia, cuma kucing juga seneng. Oke, nanti yang suka pindang dimu kan. Saya juga suka pindang, tenang aja, ini pindang bandeng. Nah kita potong-potong gini, nanti cukup buat bikin kopi, buat masak mie, buat apalah, masak ringan. Buat berat juga bisa, cuma kayunya yang banyak. Kalau kayu segini buat masak nasi ya nggak cukup. Baik, kita sambil nyulut ya. Oke, alhamdulillah. Oke, yang pertama kayunya seperti biasa kita buat serutan. Untuk apa? Untuk memudahkan nyalanya biar gampang. Kita buat serutan sini ya, seperti ini, kecil-kecil seperti ini. Nanti ya hasilnya langsung jadi ya, masukkan. Kalau nunggu saya nyerut sampai banyak ya videonya setengah jam, karena kita nggak mau lama-lama lah, biar cepet nyalain kompor gini. Biar cepet itu pakai plastik gimana carinya? Kan anak-anak Vespa, anak-anak pang gitu kan, di jalan memulah plastik.
kesimpulan kita nggak usah pakai plastik, kita pakai kardus bekas. Nah, kardus ini sisa hajatan orang makan, kita ambil kardusnya, nggak usah beli makanan dulu. Kita ambil kardus, cari di pinggir jalan, tempat-tempat sampah banyak lah. Oke, kita cuma nguji ini nyala enggak, terus kemudian beban berat dia bisa enggak nahan untuk kelas plat mobil ya. Nanti saya uji sama apa seperti kompor stainless saya. Jadi untuk teman-teman yang nggak bisa beli kompor saya, kompor stainless mungkin terlalu mahal atau apa, buat aja dari plat mobil. Cuma ini nanti nggak bisa dilipat. Kalau kompor saya bisa dilipat masuk ke dalam tas. Ya dimensinya kecil, cuma 15x15. Tebalnya kalau keadaan terlipat tebalnya cuma berapa ya, setengah senti, 5 mili lah. Kalau ini agak makan ruang, tapi nggak masalah sebenarnya. Nggak darurat amat, kecuali kalian mau manjat. Kalau mau manjat, jadi volume di dalam tas itu sangat diperhatikan, terutama kayak tentara gitu, dia memaksimalkan isi tasnya agar muat banyak. Dengan dimensi yang kecil dia muat maksimal, jadi alat-alatnya harus ringan. Kalau kayak gini makan tempat banget ini ya. Nah, setelah dikira nyala, diperkirakan bisa nyala dengan baik, kayu mulai masuk satu persatu. Gini, saya kasih tahu ya. Jadi lebih baik kompor seperti ini pinggirnya nggak usah dilubang, yang dilubangi cukup bawahnya aja. Bawahnya dilubangi agar anginnya itu nanti, udaranya nanti ke atas. Kalau ke samping dia nanti panasnya akan banyak terbang ke samping dan nggak maksimal ke atas. Itu teorinya, menurut pengalaman saya. Itu pun saya nggak dapat dari sekolahan itu. Oke, kalau sudah nyala kita mau tes beratnya ya. Jadi saya sudah nyiapin air, saya timbang beratnya ada di 9 kilo. Nah ini panci besar ini cuma buat ngetes, nggak perlu dipraktekkan lah di rumah. Nah ini buat ngetes gimana kekuatannya. Kuat teman-teman, asal buatnya benar. Dia nggak ayak-ayak apa namanya ya, nggak kaleng-kaleng juga, dia masih kokoh. Nyalanya bagus karena apa? Angin dari pinggir itu nggak ganggu api ya. Kita nggak kasih lubang di pinggir, lubangnya bener-bener full dari bawah. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya, bisa dipraktekkan buat di rumah untuk berpetualang kita. Nggak perlu pakai kompor-kompor yang bahan bakarnya belilah, kita bisa cari di pinggir jalan, atau kalau di hutan ya bisa cari di hutan. Ranting gimana ranting? Boleh nih ranting, patah-patahin, masukkan. Tapi ini karena lubangnya kecil, lubangnya nggak cukup lah kalau rantingnya terlalu banyak. Terus kayunya ditata. Nah lubang-lubangnya kecil, kita pantingnya kecil-kecil satu-satu, nggak usah terlalu full, nanti dia terganggu juga. Aliran udara selain dari bawah, dia juga dari pintu kayu itu sangat berpengaruh ya. Kayak gitu.
Untuk panci kecil gimana? Oke, kita coba panci kecil ya. Nanti takutnya dia terlalu besar atau apa. Kalau ukuran plat mobil nanti jadinya coba segini ini. Oke, kita coba untuk panci kecil, dia merosot enggak? Ini biasanya untuk rebusan kopi, mie. Ya pas saja untuk panci kecil. Nanti kalau teman-teman misalkan wah pancinya lebih kecil lagi, misalnya panci teman-teman, tapi ya panci kecil lebih kecil lagi seberapa ya, lebih kecil lagi, ini udah paling kecil panci segini. Oke, sekian review kompor dari plat mobil. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.